Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Ganjar Winanjar, Guru Matematika SMPN 31 Bandung. Di video kali ini kita masih membahas mengenai materi matematika kelas 7 semester ganjil, yaitu mengenai persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel dengan kompetensi dasar sama dengan kompetensi dasar pada video-video sebelumnya. Adapun yang akan kita pelajari, yang pertama adalah menentukan solusi pertidaksamaan linear satu variabel yang koefisien atau konstantanya berupa pecahan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pertidaksamaan linear satu variabel. Namun untuk bagian kedua ini akan kita bahas di bagian atau di video yang lainnya ya. Oke, selanjutnya perlu diperhatikan. Pertama, pada dasarnya menyelesaikan pertidaksamaan linear satu variabel sama dengan menyelesaikan persamaan linear satu variabel. Namun ada perbedaan proses, yaitu proses penyelesaian pertidaksamaan linear satu variabel dan persamaan linear satu variabel terletak pada saat mengalihkan atau membagi kedua ruas dengan bilangan negatif. Pada pertidaksamaan linear satu variabel, jika kedua ruas dibagi atau dikali bilangan negatif, tanda pertidaksamaannya berubah. Dari kurang dari menjadi lebih dari, atau dari lebih dari menjadi kurang dari kurang dari sama dengan atau lebih dari kurang dari sama dengan menjadi lebih dari sama dengan, atau dari lebih dari sama dengan menjadi kurang dari sama dengan. Baik, saya akan memberikan contohnya. Contohnya adalah, misalkan di sini ada negatif 2, ya, negatif 2x, negatif 2x sama dengan 4. Kita bagi kedua ruas dengan negatif 2, maka x sama dengan negatif 2. Nah, di sini tidak ada perubahan tanda. Tandanya selalu sama dengan. Namun akan berbeda jika di pertidaksamaan. Misalkan negatif 2x kurang dari 4. Bagi kedua ruas dengan negatif 2, maka tandanya akan berubah x. Nah, menjadi begitu ya. Karena dibagi dengan bilangan negatif yang tadinya kurang dari menjadi lebih dari. Begitu ya. Oke, selanjutnya kita langsung ke contoh soal. Tentukan nilai x yang memenuhi persamaan 1/3 x ditambah 5 kurang dari 7. Penyelesaian 1/3 x ditambah 5 kurang dari 7. Pertama-tama kita kurangi 5, kita hilangkan 5 dari ruas kiri. Ingat, lawan dari 5 adalah negatif 5. Artinya, kedua ruas kita tambah dengan negatif 5 atau kedua ruas dikurangi dengan 5. Nah, 5 dikurang 5 sama dengan 0, artinya ruas kiri tersisa 1/3 x, 7 dikurang 5 sama dengan 2. Selanjutnya, kita hilangkan 1/3, jangan lupa, kebalikan dari 1/3 adalah 3/1 atau 3 ya. Maka kita kali kedua ruas dengan 3, 1/3 x dikali 3 sama dengan x, 2 dikali 3 sama dengan 6. Nah, coba perhatikan tanda pertidaksamaannya. Di sini tidak ada perubahan tanda karena dikali dengan bilangan positif, yaitu 3. Andaikan ini dikali dengan negatif 3, ya, maka tanda pertidaksamaan akan berubah dari kurang menjadi lebih. Gitu ya. Selanjutnya contoh yang kedua, tentukan nilai x yang memenuhi persamaan negatif 1/4 x dikurang 6 lebih dari atau sama dengan 2. Nah, kita kerjakan soal yang ini. Coba perhatikan. Yang pertama-tama kita perbaiki dulu tampilannya ya, agar lebih enak dipandang. Nah, begini ya. Oke. Sama dengan proses persamaan, pertama-tama kita harus pahami bahwa kita akan mencari nilai x, sehingga kita harus hilangkan negatif 6 dan negatif 1/4-nya. Pertama-tama, kita tambah kedua ruas dengan 6,
ditambah kedua ruas dengan 6, negatif 1/4 X, negatif 6 ditambah 6 sama dengan 0 ya. 2 tambah 6 sama dengan 8. Kemudian kita kali kedua ruas dengan negatif 4. Kita kali kedua ruas dengan negatif 4. Nah, coba perhatikan. Di sini kita harus ingat bahwa apabila kedua ruas dikali atau dibagi dengan bilangan negatif, tanda pertidaksamaannya harus berubah. Maka di sini bukan lebih dari, tetapi harus kita ganti dengan kurang dari atau sama dengan, ya. Harus diubah begitu. Nah, sehingga hasil akhirnya adalah negatif 4 kali negatif 1/4 X sama dengan X, kurang dari sama dengan negatif 32, gitu ya. Jadi, nilai X yang memenuhi adalah X kurang dari sama dengan negatif 32. Kita masuk ke contoh selanjutnya. Ini adalah soal yang kedua. Ya, kita perbaiki dulu ya tampilannya. Nah, kita simpan di tengah-tengah. Ya. Baik, kita kerjakan. Pertama-tama, nah di sini karena ada pecahan, kita hilangkan dulu pecahannya. Caranya kita perhatikan di sini penyebutnya itu terdiri dari 2, 5, dan 4. Artinya kita cari KPK dari 2, 5, dan 4. KPK dari 2, 5, dan 4 itu adalah 20. Ya. Bagi kalian yang kesulitan dari mana itu 20, kalian cari saja kelipatan dari 5, 4, dan 2. Ya. Nanti kalian bisa menemukan angka 20. Ya. Artinya kita kali kedua ruas dengan 20. Begitu. Kali 20. 20 kali 1/2X. Nah, ngali genana ulah hilapnya di kita. 20 kali 1/2X itu sama dengan 10X. Jangan lupa kalau 20 dikali setengah itu atau dikali 1/2 sama dengan 20/2 ya. Atau 20 bagi 2. Nah, kemudian 20 kita kalikan juga dengan 3. Sama dengan 60. Kurang dari sama dengan 20 kali 1/5X sama dengan 4X. 20 dikali negatif 3/4. Nah, di sini coba perhatikan. 20 dikali negatif 3/4 sama dengan 20 dibagi 4 sama dengan 5. 4 bagi 4 sama dengan 1. 5 dikali negatif 3 dibagi 1 sama dengan negatif 3 sama dengan negatif 15. Ya. Artinya 20 dikali negatif 3/4 itu sama dengan negatif 15. Nah, selanjutnya 10X ditambah 60. Kita hilangkan 60-nya dengan cara dikurangi 60. Itu artinya ruas kanan pun kita kurangi dengan 60. 10X ya. Ini salah ya. Ini harusnya kita tulis tadi 10X, bukan hanya 10. Ya, kita tulis di sini 10X. Ruas kiri tersisa 10X saja, begitu ya. Kemudian 4X dikurang 15 dikurang 60. Negatif 15 dikurang 60 adalah negatif 75, begitu ya. Nah, sekarang kita akan menghilangkan 4X dari ruas kanan. Artinya, kedua ruas kita kurangi dengan 4X. Gitu. 10X dikurang 4X sama dengan 6X. 4X dikurang 75 dikurang 4X sama dengan negatif 75. Kemudian kita bagi kedua ruas dengan 6. Gitu. 6X dibagi 6 sama dengan X. Kurang dari sama dengan negatif 75/6.
Sudah, sampai sana juga sudah betul ya. Selanjutnya kita masuk ke contoh yang ketiga. Nah, ini contoh yang ketiga lumayan nih, berbeda dengan contoh-contoh sebelumnya. Pertama-tama kita lihat penyebutnya ada 3 dan 2. Kita cari KPK-nya. KPK-nya adalah 6 ya. Kita kali kedua ruas dengan 6. 6 dikali X min 3. 6 dikali X min 3 per 3. Lebih dari sama dengan 6 dikali 2X min 1 per 2. Selanjutnya 6 dibagi 3 sama dengan 2. 6 dibagi 2 sama dengan 3. Gitu ya. Kemudian 2 kali X sama dengan 2X. Gitu. Kemudian 2 dikali negatif 3 sama dengan negatif 6. Lebih dari sama dengan 3 dikali 2X sama dengan 6X. 3 dikali negatif 1 sama dengan negatif 3. Kemudian selanjutnya kita kurangi atau kita hilangkan negatif 6-nya dengan cara kedua ruas ditambah 6. Berarti 2X. Nah, negatif 6 ditambah 6 sama dengan 0. 6X negatif 3 tambah 6 sama dengan 3. Ya. Nah, selanjutnya kita kurangi kedua ruas dengan 6X. 2X dikurang 6X lebih dari sama dengan 6X. Ditambah 3 dikurang 6X. 2X dikurang 6X sama dengan negatif 4X. Lebih dari sama dengan 6X ditambah 3 dikurang 6X sama dengan 3. Kemudian kita bagi kedua ruas dengan negatif 4. Maka tandanya berubah jadi kurang dari atau sama dengan ya. Maka hasil akhirnya kita peroleh X kurang dari sama dengan negatif dari 3 per 4. Gitu ya. Asal kalian bisa persamaan, tinggal kalian tambah pemahaman saja. Apabila dikali atau dibagi dengan bilangan negatif, maka tanda kurang dari jadi lebih dari, jadi kurang dari berubah jadi lebih dari sama dengan menjadi kurang dari sama dengan kita ubah jadi lebih dari sama dengan, gitu ya. Baik, selanjutnya kita masuk ke contoh ke-4. Nah, perhatikan. Pada dasarnya ini sama dengan contoh yang sebelumnya. Pertama-tama kita cari dulu KPK-nya. KPK dari 3 dan 2. KPK dari 3 dan 2 ya. KPK dari 3 dan 2 itu sama dengan 6. Kita kali kedua ruas dengan 6. 6 dikali 1 per 3. 2X min 1. Kurang dari 6 dikali 1 per 2. 5X ditambah 1. Gitu. Kemudian 6 kita kali dengan 1 per 3. 6 kali 1 per 3. Jangan lupa ya, 6 dikali 1 per 3 itu sama artinya dengan 6 dibagi 3. Gitu ya. 6 dikali 1 per 3 sama dengan 2. 2X min 1 kurang dari 6 dikali 1 per 2. 6 dikali 1 per 2 itu sama dengan 6 dibagi 2 ya. Kemudian 6 dikali 1 per 2 sama dengan 3. Dikali 5X ditambah 1. Gitu ya. Selanjutnya 2 dikali 2X sama dengan 4X. 2 dikali negatif 1 sama dengan negatif 2. Kurang dari 3 kali 5X. 3 dikali 5X sama dengan 15X. 3 dikali 1 sama dengan 3. Nah, itu artinya kita kurangi atau kita tambah kedua ruas dengan 2. Nah, begitu. Kita tambah 2. Maka di sini tinggal 4X saja ya, dikurangi 15X ditambah 5. Gitu ya.
Kemudian kita kurangi kedua ruas dengan 15x. Kurangi kedua ruas dengan 15x. Nah, begitu. Ya. 4x dikurang 15x sama dengan negatif 11x. Kurang dari 15x dikurang 15x sama dengan 0 ya. Sisanya tinggal 5. Kemudian bagi kedua ruas dengan negatif 11 ya. Tandanya kita ganti dengan lebih dari karena dibagi dengan negatif. Maka hasil akhirnya adalah X lebih dari negatif 5/11 ya. Nah, dulu ketika Bapak mengajar di SMA itu kadang ada juga siswa yang merasa bingung atau tidak paham ya. Kalau bentuknya seperti ini, anak-anak coba perhatikan. A per negatif B itu sama dengan negatif A per B sama dengan negatif A per B ya. Artinya negatif 1/2 itu sama dengan 1 per negatif 2 sama dengan negatif dari 1/2 begitu ya. Sama saja bentuknya, tapi kalian gunakan bentuk yang ketiga ini ya di hasil akhir penyelesaiannya. Oke. Kemudian kita masuk ke soal yang terakhir, soal yang ketiga. Tentukan nilai X yang memenuhi persamaan 1/2X. 1/2 dikali X plus 5 dikurangi 1/4 dikalikan dengan X plus 1 lebih dari 3. Pertama-tama kita cari KPK dari penyebutnya, yaitu KPK dari 2 dan 4. KPK dari 2 dan 4 adalah 4. Artinya kedua ruas kita kalikan dengan 4. 4 kali 1/2 X plus 5. Gitu ya. Dikurangi 1/4 X plus 1. Ya. Lebih dari sama dengan 4 dikali 3. Selanjutnya 4 dikali 1/2 sama dengan 2. Kemudian 4 dikali 1/4 sama dengan 1. Lebih dari sama dengan 4 kali 3 sama dengan 12. Kita kalikan 2 dengan X sama dengan 2X. 2 dikali 5 sama dengan 10. Negatif 1 kali X sama dengan negatif X. Negatif 1 kali 1 sama dengan negatif 1. Lebih dari sama dengan 12. Kemudian 2X dikurang X sama dengan X. 10 dikurang 1 sama dengan 9. Kita hilangkan 9 dari ruas kiri. X plus 9 dikurang 9. Lebih dari sama dengan 12 dikurang 9. Maka hasil akhirnya X lebih dari atau sama dengan 3. Oke, itu saja mungkin ya contoh yang bisa Bapak berikan. Agar kalian lebih paham, silahkan kerjakan latihan soalnya. Dan berikut ini adalah latihan soal yang harus kalian kerjakan ya. Tunggu, di sini ada kesalahan pengetikan. Harusnya bukan T tetapi X gitu ya. Oke, silahkan kalian catat soalnya, kemudian silahkan kalian kerjakan. Oke, itu saja pembahasan di video kali ini, semoga bermanfaat. Billahi fisabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.